Tim penyidik tindak pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Kejari, Medan menetapkan 3 orang sebagai tersangka dugaan korupsi belanja bahan bakar minyak BBM, jenis solar subsidi untuk kendaraan operasional pengangkut sampah tahun anggaran 2024. Hari ini penyidik Pitsus Kejari Medan menetapkan 3 tersangka dugaan korupsi pada pembelanjaan BBM jenis solar subsidi di Kecamatan Medan Polonia, kata Kasih Intelijen Kejari Medan Dapot Daryarma, SH, MH, di Medan, Rabu tanggal 12 November tahun 2025. Dapot mengatakan, ketiga tersangka yakni IAS yang merupakan mantan camat Medan Polonia selaku pengguna anggaran, Pakal selaku Kasih Sarana dan Prasarana, Sarpras Kecamatan Medan Polonia sekaligus pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, dan IRD yang merupakan tenaga honorer pada kecamatan tersebut. Dari ketiganya yang ditetapkan sebagai tersangka hari ini, 2 orang dilakukan penahanan. IAS ditahan di Rutan Medan, sedangkan IRD ditahan di Rutan Perempuan untuk 20 hari ke depan, tegas Dapot. Sementara untuk tersangka KAL, lanjut Dapot, belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan pemeriksaan tanpa alasan resmi. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan kedua. Jika tetap tidak hadir tanpa keterangan, maka yang bersangkutan akan dijemput paksa, jelasnya. Kasih Pitsus Kejari Medan Dr. Muhammad Ali Riza, SH, MH, menambahkan, bahwa penahanan dilakukan setelah tim penyidik memperoleh alat bukti yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran belanja BBM solar subsidi di Kecamatan Medan Polonia. Berdasarkan hasil penyidikan, lanjut dia, tersangka IAS selaku Padan KAL selaku PPTK pada 2024 diduga melakukan pengeluaran anggaran belanja BBM solar subsidi untuk kendaraan operasional pengangkut sampah yang tidak sesuai ketentuan. Pembelian tersebut dimanipulasi melalui dokumen realisasi yang tidak akurat, termasuk perbedaan volume bahan bakar yang dipertanggungjawabkan, jelasnya. Riza menegaskan akibat perbuatan ketiga tersangka tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 332 juta rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menduga para tersangka mengelola anggaran belanja BBM solar subsidi senilai 1,017 miliar rupiah untuk kegiatan operasional pengangkutan sampah di Kecamatan Medan Polonia tahun 2024, kata Riza. Pihaknya menyebutkan penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak terkait yang dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Ketiga tersangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP, tutur Riza. Oke. Oke Bang, jelaskan Bang, kegiatan kita hari ini apa tuh Bang? Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 November 2025, tim Pitsus Kejaksaan Negeri Medan telah melakukan penetapan tersangka dan melakukan penahanan. Jadi yang ditetapkan ada 3 orang, karena yang satu juga belum hadir, jadi yang dilakukan penahanan ada 2 orang terkait dugaan korupsi pengadaan BBM solar subsidi di lingkungan Kecamatan Medan Polonia tahun 2024. Bang, yang ditahan siapa aja itu Bang? Kalau yang ditahan satu IAS selaku PA, kemudian KAL selalu PPTK, dan IRD selaku honor di lingkungan Kecamatan Medan Polonia. IAS itu camat atau mantan camat dia? Kalau sekarang mantan camat atau camat pada tahun 2024. Bang, untuk total kerugian sendiri berapa tuh Bang? Kerugian negara kurang lebih 332 juta. Apa modusnya nih Bang? Jadi modusnya memalsukan bon BBM, di mana dari beberapa SPBU, kalau nggak salah kurang lebih dari 10 SPBU yang dipalsukan, kemudian dicairkan. Nah, terkait ini ada 2 katanya Bang yang ditahan. Untuk Hari ini yang ditahan 2. Untuk yang berikutnya yang lain? Yang berikutnya kemungkinan akan dilakukan penahanan juga, karena memang yang satunya kan memang belum datang, sudah kita panggil. Bang, ditahan di mana dan alasannya apa tuh Bang? Kalau penahanannya dilakukan di rutan Tanjung Besar. Pasal yang disangkakan pasal 2
junto pasal 18 dan pasal 3 junto pasal 18 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bang, untuk yang 3 ini ada nggak untuk kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus yang ini, Bang? Kalau dari terkait penyidikan ini tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka yang lain melihat dari perkembangan penyidikannya nanti. Barangkali Pak Kastur bisa menambahin salah satu orang kabarnya mangkir dari panggilan. Ya, kalau sudah dilakukan pemanggilan oleh Kasipitsus ya untuk hadir di kejaksaan, cuman kan yang dipanggil tidak hadir. Yang kemungkinan kita akan melakukan pemanggilan lagi untuk dilakukan penahanan seperti yang sebelumnya yang 2 orang ini. Apakah kemungkinan kejaksaan mengimbau kepada camat-camat terkait kasus ini? Ya, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan ke semua camat yang ada di Kota Medan ini. Ya, tidak menutup kemungkinan ya kita akan melakukan hal yang sama. Mungkin ada modus yang sama seperti yang Dugaan ini. penyimpangannya. Ya, cukup ya. Oke. Siap, oke.